Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, investasi atau celengan atau tabungan ternak. Jadi kadang orang di desa itu kebingungan, gimana sih mengumpulkan uang kecil-kecil, uang receh sederhana. Kita beli sepasang misalnya ayam kampung, pejantan dan betina. Atau mungkin kita beli betinanya 3, ayam jantannya 1 misalnya. Ini akan berkembang biak asalkan ditekuni, asalkan dijalani. Nah, lihat saja itu. Ayam sedang jatuh cinta. Mereka mencoba secara insting akan mengenali syahwatnya, akan mengenali kesadarannya untuk terus berkembang biak dengan proses kawin dan bertelur. Nah, kenapa saya katakan kita butuh ayam untuk investasi masa depan atau investasi celengan kecil-kecilan? Karena ini mudah dibudidayakan, mudah dipelihara, bisa istilahnya akrab dengan lingkungan, akrab dengan orang. Sehingga nyun sewu, budaya totol-totol ini akan menyenangkan bagi anak-anak kita, bagi kita sebagai hiburan dan refreshing. Dan ketika besar bisa dijual. Satu ayam bisa menjadi 70 sampai 100, bahkan 150.000. Nah, kesadaran lagi-lagi. Apakah orang mau sih menanam, maksud kami beternak ayam? Nah, bergantung sih. Kalau memang tidak punya tempat, bisa juga dengan sistem kandang. Tapi kalau memang tempatnya lebar seperti ini, sistemnya diliarkan semi intensif, maksudnya diliarkan, tetapi ransum makannya tetap harus terjaga ya. Ransum makannya harus terjaga. Jangan sampai ransum makannya terbengkelai. Nah, bagaimana sih ransum makannya? Itu mudah. Misalnya dengan sayur-sayur bekas bisa untuk konsumsi ayam-ayam kampung kita. Bisa juga nyun sewu nasi-nasi bekas dikomposisikan dengan bekatul. Kalau misalnya kita punya acil, anak ayam cilik, bisa dikasihkan istilahnya menir ya, beras-beras pecah kecil, atau mungkin juga beras sendiri, atau pakan-pakan ternak pun bisa kalau itu bentuknya masih acil, ayam cilik. Nah, ransum makan. Yang pasti ransum makan minimal sehari 2 kali, pagi dan sore. Syukur kalau siang hari juga bisa sih. Cuman biasanya ayam juga akan secara insting mencari makanan di luar ya, di sampah-sampah, mungkin di jasa training di tanah, atau kadang-kadang dedaunan, daun pisang, daun singkong dia juga akan makan. Jadi intinya bahwa gunakan ayam kampung ini sebagai bagian daripada investasi atau celengan atau tabungan ya. Itu kawanku, jadi jangan pernah resah. Banyak peluang sekitar kita, hanya bagaimana keberanian kita mengambil langkah ya. Keberanian kita mengambil langkah itu. Lihat itu ayam-ayam cilik. Hanya saja begini, apakah tidak ada masalah? Masalah ada sih, gangguan kayak tikus, ya kayak biawak, seringkali itu memangsa anak ayam. Tetapi perlu dicermati. Kalau induknya dikurung, anak ayamnya tidak, ya mungkin dimakan. Ada teorinya kalau dilepas begini, secara insting induk ayam itu akan melindungi anak-anaknya. Kami ulangi, secara insting induk ayam akan melindungi anak-anaknya dari serangan apapun ya. Ketika dia sedang punya acil ayam cilik, biasanya induk agak protektif, agak galak gitu ya, agak galak bahasanya. Nah, sekali lagi lakukan ini dengan cara gampang dan mudah, tidak sulit ya, tidak sulit. Banyak. Nah, yang pasti begini, ayam punya cara sendiri, cara protektif, cara hidup. Dia punya insting, punya feeling. Maka kadang-kadang kita menggunakan konsep sunatullah, konsep alamiah. Maunya si ayam kayak apa sih? Maunya ayam kayak apa sih? Begitu. Bagaimana dengan minum? Minum memang harus dijaga kebersihannya. Ya pakai tempat minum. Kalau ingin memanfaatkan wadah-wadah tertentu juga bisa kayak begini. Nah, itu wadah-wadah dikasih minum juga bisa. Bisa juga minuman yang tidak membahayakan. Itu minuman toko itu ya, tempat minuman toko itu dipakai yang tidak membahayakan. Jadi sekali lagi bahwa apakah sulit? Enggak sih, mudah. Jadi mudah, manfaatkan lingkungan kita yang lebar dengan ternak ayam kampung. Ada yang mengembangkan menjadi ayam joper. Joper itu Jawa super. Sistemnya intensif di kandang. Biasanya bisa dikatakan 3 bulan sudah panen. Maksimal 3 bulan sudah panen joper ya.
kita kemarin punya informasi tentang Joper Jawa Super gitu. Ya, sementara gitu dulu kawan-kawan. Jadi yakinlah, buatlah planning yang sederhana, minimalisir. Ketika kita nggak ada kegiatan atau alias sudah pensiun atau nganggur, itu bisa dimaksimalkan. Baik, terima kasih kawan-kawanku. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga ini menjadi referensi yang baik dan menjadi eksistensi kehidupan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terus pandang informasi dan komunikasi bersama Sukamto Sastro di Mejo Channels. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum.